Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai nilai-nilai kebinekaan. Ada yang tahu artinya nilai-nilai kebinekaan? Bineka itu artinya apa? Seperti apa ya? Seperti kayak pernah dengar nggak? Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika itu merupakan Indonesia. Nah, kita akan masuk ke topik 1. Pertama, hari ini kita akan belajar mengenai kebinekaan global. Lanjut, Mas. Kalian tahu nggak sih ternyata di dunia ini, di topik ini kita akan belajar mengenai memahami bahwa di dunia ini tuh semuanya itu warganya itu berbeda-beda, sangat beragam. Ada yang berbeda dari rasnya, agama, warna kulit, suku, dan lain sebagainya. Dan kita memiliki kewajiban untuk merayakan perbedaan ini. Kebinekaan ini kan berbeda. Nah, kita wajib untuk merayakannya. Nah, untuk apa? Untuk menjawab tantangan di masa depan. Kita perlu berkolaborasi. Saya punya pertanyaan. Apa jadinya jika seluruh dunia ini manusianya itu sama dan seragam, baik dari warna kulit, tinggi badan, bahasanya, adat istiadatnya, semuanya sama? Menurut kalian sulit dibedakan. Ada yang lain? Unik. Kan sama semua. Semuanya manusia di dunia ini kulitnya sama, bahasanya sama, membosankan, apalagi apa ya? Nggak ada toleransi. Betul. Lanjut, Mas Fabian. Kalian tahu nggak sih ternyata dari dulu manusia itu sudah punya kebiasaan untuk bermigrasi. Ada yang tahu migrasi? Berpindah-pindah tempat. Dari zaman manusia purba dulu, orang itu sudah berpindah tempat untuk mencari keadaan yang lebih baik, lebih aman, lebih cocok dan layak. Lanjut, Mas. Selama berabad-abad itu nggak ada tuh masalah karena perbedaan ras dan suku dan lain sebagainya. Itu ternyata manusia itu hidup berdampingan secara aman, tentram dan damai. Tapi ternyata ada loh suatu negara di belahan dunia ini yang ternyata mereka tuh menolak adanya pendatang, adanya suku lain atau ras lain, dan ternyata tuh mereka menolak. Nah, di sini kita akan mencoba memainkan suatu permainan. Ini kan sudah dibagi kelompok, ya kan? Ya. Kelompok. Dan setelah ini saya akan memberikan jawaban pertanyaan-pertanyaan. Dan nanti silakan kalian simpan jawabannya itu di dalam hati kalian. Setelah saya hitung ketiga, baru kalian ucapkan keras-keras jawaban kalian ya. Nanti dalam satu kelompok, kalau dia minoritas, kalian boleh coret itu ya. Minoritas itu jadi misalnya nanti ada dua yang jawabannya berbeda, ada jumlahnya anggota kelompoknya 5, ya berarti jawabannya dicoret gitu ya. Oke? Ini saya kasih bedak, tenang aja, ini bedak bayi aman. Aja kalian. Itu ya.
dikit aja. Lanjut Mas, silakan dipikirkan. Kalian tim mana? Silakan dipikirkan di dalam hati ya. Saya hitung 3, kalian jawab ya. 1, 2, 3. Tadi. Siapa yang jawab hidup? Ayo dicoret, ayo dicoret. Ada yang jawab hidup? Ada yang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Lanjut Mas. Kalian tim buku diaduk atau tidak diaduk? Simpan dulu. Simpan dulu. 1, 2, 3. Oh, tadi tidak diaduk. Ayo siapa dicoret? Diaduk. Yang beda dicoret. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Kalian tim dangdut atau pop? Simpan dulu. 1. Perhatikan ya, tengahnya jawab apa ya? 1, 2, 3. Setelah bermain seru ya ternyata ya. Nah, setelah bermain band, saya pengen kalian merefleksikan diri dulu. Kalian pikirkan juga. Bagi kalian yang tadi ternyata kaum minoritas, itu apakah kalian merasa khawatir gak ya dengan jawaban ini? Jadi gini misalnya, kalau kamu punya jawaban ini, kamu merasa takut gak sih untuk mengeluarkan pendapatmu? Nah, itu dia. Terus setelah itu menurutmu ada nggak ya tindak diskriminasi kalau jawaban kamu berbeda? Ada nggak menurut kamu? Ada yang mau coba jawab? Diskriminasi. Coba ya. Oh ya betul ya jawabannya ya. Jadi tindakan dengan memberikan bedah kepada siswa yang memiliki jawaban minoritas itu adalah bagi Mas Yudi merupakan bentuk diskriminasi. Nah, kemudian menurut kalian peraturan ini tadi harusnya seperti ini atau tidak? Harusnya perlu nggak sih dicoret? Perlu. Kenapa? Biar tahu arahnya, tahu rasa. Biar tahu berbeda. Oke, silakan Mas. Ternyata saat ini di dunia itu sedang tidak baik-baik saja. Ada tindakan diskriminasi yang lumayan banyak terjadi di dunia ini. Salah satu contohnya adalah coba kalian baca. Gerakan Hindu ekstrim anti-Islam meningkat di India. Ternyata di India itu ada gerakan anti-Islam. Di sana kan Islam minoritas ya. Nah, ternyata di sana tuh terjadi penolakan atau diskriminasi terhadap suatu
yang kita baca bareng setelah ini insiden grafik ekstremisme yang terjadi di dunia. Lanjutkan. Dan kemudian setelah itu kalian tahu nggak ternyata perempuan itu termasuk ke dalam golongan yang rentan menjadi korban kekerasan. Kalian tahu kan? Kalian tahu nggak? Tahu. Nah, oleh karena itu saya mengharapkan kalian kan di sini khususnya semuanya laki-laki ya. Kita sama-sama menjaga saudara-saudara kita, perempuan dan laki-laki dari tindak kekerasan baik fisik, seksual ataupun verbal. Itu ya, kita sama-sama menjaga saudara-saudara kita. Lanjut Mas. Stop. Kalian tahu Najwa Shihab? Tahu. Tahu. Yang jadi host acara apa? Mata Najwa. Mata Najwa. Ya, menurut kalian dari look wajah dan namanya Najwa Shihab, dia itu termasuk ras apa ya? Rasa. Islam. Perempuan. Dia punya turunan darah apa? Mongoloid. Mongoloid. Apa lagi? Eropa. Apa lagi? Indonesia. Arab. Maco. Apa India? Putrinya Habib Quraisy Shihab ya. Ya. Menurut kalian apa? Tadi ada yang Eropa, Arab. Mongol, Arab. Sama Pak. Coba kita lihat ternyata Najwa Shihab itu dia termasuk ras apa sih? Ternyata presentasi Gen Timur Tengahnya itu hanya 3,4%. Bahkan Gen Asia Timur atau Tiongkok itu lebih besar, 4,19%. Jadi ini yang mengejutkan buat saya. Ada 1,8% dari Gen Asia. Nah, jadi ternyata Najwa Shihab yang dari wajahnya aja terlihat sangat Arab, namanya juga sangat Arab, ternyata gen Arabnya sangat kecil, hanya 3%. Lebih tinggi gen dari Tiongkok. Nah, itu membuktikan bahwa ternyata kita ini tidak benar-benar murni dari suatu ras. Ya. Suku ras apa namanya gen dari Timur Tengahnya hanya 3%. Dan ternyata kita ini terdiri dari sebenarnya mungkin nenek moyang kita ternyata bisa saja orang Arab, orang Eropa, orang Afrika, Amerika dan lain sebagainya. Jadi sangat-sangat bineka sekali kita ini ternyata. Nanti Mas. Ini adalah cerita dua orang sahabat Ya, kita lihat. Ijul dan Ijal. Di sekolahnya, mereka terkenal sebagai siswa cerdas berprestasi. Bedanya, Ijul lebih suka bergaul hanya dengan orang yang sama dengannya. Sementara Ijal pergaulannya luas dengan teman yang beragam. Ijul lebih suka berkumpul dengan orang dari suku yang sama. Karena bahasa dan budayanya nggak beda, jadi nggak ribet. Sementara teman Ijal beragam suku bangsanya. Meski kadang ada salah paham bahasa dan budaya, tapi Ijal bisa mengambil pelajaran darinya. Ijul tak mau berteman yang beda agama karena punya banyak prasangka. Kalau Ijal berteman dengan orang dari beragam agama. Dari sana, Ijal jadi belajar menghargai sambil tetap meyakini agama sendiri. Urusan hobi, Ijul cuma asik dengan komunitasnya sendiri. Kalau Ijal senang kolaborasi, berbagi komunitas dia ikuti. Saat kuliah, Ijul tak kemana-mana. Sementara Ijal mendapat kesempatan pertukaran mahasiswa ke berbagai negara. Dengan lingkungan yang terbatas, Ijul gak mudah menemukan pekerjaan yang pas. Sementara Ijal punya network yang luas, sehingga tak sulit menemukan pekerjaan yang sesuai passionnya. Saat
hijau penuh keyakinan dan penghargaan. Dari cerita tadi, kira-kira kamu termasuk tipe Ijul atau Ijal? Dari survei PISJEN, ternyata pelajar Kalian menurut kalian diri kalian ini termasuk hijau atau hijau? Jul. Kenapa kok hijau? Sering bergaul. Sering bergaul. Ada yang tipe hijau? Nah, jadi itulah pentingnya kita perlu menambah wawasan bergaul dengan teman dari berbagai kalangan, dari berbagai ras, dari berbagai agama untuk menambah wawasan dan koneksi seperti itu. Lanjut Mas. Ternyata kita ini masuk ke dalam abad 21. Di era sekarang ini yang diperlukan untuk menjadi sukses itu ada 4 C. Apa tuh 4 C? Ada yang tahu? Kreatif, Komunikasi. kreatif itu apa? Kalian harus punya ide-ide baru, harus apa ya? Mempunyai pemikiran-pemikiran yang out of the box, pemikiran yang tidak biasa untuk bisa sukses di abad 21. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kemampuan komunikasi. Saya tahu ya di kalian ini jurusan teknik informasikan itu untuk masalah praktek itu sudah tidak usah dilakukan lagi, saya sudah percaya dengan bagus. Tapi apa yang perlu ditingkatkan menurut kalian? Apa? Yang Kreativitas. kreativitas, apalagi? Kolaborasi, apalagi? Yang paling penting adalah menurut saya ya, yang perlu ditingkatkan dari kalian itu adalah komunikasi. Bayangkan ketika kalian sudah memiliki suatu karya, ya, tapi kalian tidak mampu menyampaikannya kepada dunia. Suatu saat karya itu kira-kira apakah bisa diingat orang? Bisa. Nah, kalian harus mampu berkomunikasi, mengasah kembali kemampuan komunikasi untuk menyampaikan apa sih yang ada di pikiran kalian, apa yang mau kalian capai, apa keinginan kalian, ide-ide kalian, gagasan kalian itu harus disampaikan. Itulah pentingnya komunikasi. Kemudian yang ketiga adalah critical thinking. Kalian harus bisa berpikir kritis dalam menghadapi suatu permasalahan dan bisa menemukan suatu solusi dari suatu masalah. Dan yang keempat adalah kolaborasi. Sekarang udah zaman orang untuk saling bersaing sekitar itu udah nggak zaman. Zamannya apa? Kolaborasi. Biar apa? Biar kita sama-sama mencapai tujuan yang kita inginkan tanpa harus berlaku tidak baik kepada orang lain. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang terakhir pada sesi ini saya pengen kalian menuliskan apa saja yang kalian pakai. Di sini aksesoris, baju, sepatu boleh silahkan ditulis dan kalian tulis. Misalnya sepatu, belinya di mana? Asalnya dari Indonesia kah? Atau mungkin dari Cina? Kan saya nggak tahu ya. Mungkin dari Eropa, nggak tahu. HP-nya apa? Yang berasal dari mana? Silahkan ditulis. Masing-masing angka ditulis. Setelah itu boleh ditempel di papan tulis. Ya. Apa saja yang kalian pakai? Tulis semua dan tulis asalnya dari. Mas, HP-nya? Boleh ditulis beneran nggak? Ada.